Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSC MSc, tentunya bersama Rado Institute. Kita pada malam yang berbahagia ini kita akan melaksanakan praktikum statistik multivariat seri ke-26, terutama dalam hal membahas soal tentang IM algorithm untuk mengatasi data hilang. Oke, kita coba lihat soal yang akan kita lakukan pada kesempatan ini berdasarkan pada buku Applied Multivariate Statistical. Nah, pada buku ini halaman 263 terdapat soal yang sangat menarik, diberikan data seperti yang Anda lihat, soal 5.12. Nah, titik 5.12 diberikan soal ada 3 variabel dan 4 komponen. Oke, komponen maksudnya banyak data. Terjadi kehilangan pada komponen ketiga atau missing komponen ketiga pada variabel 1 dan komponen keempat pada variabel 2 dan 3. Nah, di sini harus hati-hati ya. Nah, terutama pada missing komponen yang keempat. Nah, missing komponen keempat akan mengakibatkan partisi matrik varian kovarian akan berbeda. Di mana kita tahu bahwa data hilang ada pada variabel 2 dan 3, maka kita harus ingat akan menghasilkan partisi matrik varian kovarian di mana sigma satu-satunya terdiri dari matriks 2 kali 2 untuk elemen-elemen baris pertama 2, 2, 2, 3. Elemen baris keduanya nanti 32 dan 33. Sedangkan sigma dua-duanya nanti adalah matriks yang berada pada elemen 1, 1. Oke, nah ini harus hati-hati. Tahu 1, 2-nya juga nanti harus hati-hati. Oke, jadi kita hilang pada komponen ketiga dan komponen keempat. Nah, kita sudah membahas pada praktikum yang lalu bagaimana caranya. Kita tidak ulang lagi. Ada di situ prediction step, ada estimation step, ada mendapatkan T1, T2, dan seterusnya. Silakan lihat di praktikum seri yang ke-25. Nah, kita akan lanjutkan seri 2 ke 6. Kita akan gunakan R. Oke, kita buka R kita sekarang. Share R kita. Nah, ini R kita. Nah, data kita ada 3, 4, 5. Ingat, yang ketiga itu adalah nanti elemen ketiga yang di sini itu nanti ada missing. Dan X2 itu 6, 4, 8. Ingat, missing pada bagian ke... Oh, kalau 6, 4, 8 nih missing pada bagian ke elemen keempat. Oke. Yang ketiga juga 033 missing pada elemen keempat. Oke. Nah, seperti biasa untuk setiap missing pada variabel X1, X2, X3 kita dapatkan nilai dengan nilai awal penutup missingnya masing-masing rata-ratanya, yaitu M1 min rata-rata X1, M2 min X2, M3 min X3. Lalu kita lengkapkan data tadi dengan mengisikan yang missing pada komponen ketiga tadi dengan M1. Karena dia variabel 1 isinya pada itu tentu M1. Untuk M2, untuk X22 isi bar elemen keempat dengan M2 dan M3. Lalu kita dapatkan XX matrik yang penuh. Jadi kalau mau kita run, kita lihat kembali di konsol, kita lihat XX kita, huruf kecil. Nah, ini XX kita ini udah penuh nih. Tadi yang missing di sini 1. Ini 1 dan ini 1, oke? Yang missing tadi. Nah, setelah kita dapat matrik penuh, kita dapatkan matrik variasi kovariasi. Kita sebut dengan F1. Kita run F1 kita. Kita tengok matrik variasi kovariasi. Nah, ini matrik variasi kovariasi kita. Nah, apa gunanya kita mengetahui matrik variasi kovariasi? Untuk mendapatkan partisi. Seperti kita ketahui tadi, partisinya nanti yang
menjadi sigma 11 elemen pertamanya ini. Nah, oke. Baris pertama maksud saya pada sigma 11 dan baris kedua untuk sigma 11 ini. Sedangkan untuk sigma 22 itu ini. Nah, hati-hati. Mantap ya. Kenapa seperti itu? Karena diakibatkan missing untuk elemen yang komponen yang keempat tadi missingnya pada yang kedua dan yang ketiga. Itu untuk komponen yang keempat. Kita fokus pada komponen yang ketiga. Komponen yang ketiga berarti pada komponen yang ketiga masih sama. Sigma 11-nya masih pada matrik variasi 11 yang elemen 11. Sedangkan 12-nya adalah matrik berukuran 1 baris 2 kolom. Ini sigma 12 masih berisikan elemen 12, 13. Oke. Sedangkan sigma 21, 21 dan 23 ini untuk matrik 1 kolom, 2 baris 1 kolom. Dan sigma 22-nya, nah ini sigma 22-nya tentu adalah matriks 2 kali 2 yang berisi baris pertamanya tentu V122, P123, baris keduanya tentu berisi V132 dan V133. Coba kita lihat masing-masing nilainya. Kita run. Kita lihat window. Nah, ini window. Ini sigma 11. Oke, ini sigma 12. Dan ini sigma 21. Dan ini sigma 22. Nah, ini dia tadi kita katakan, oke. Ingat, kalau komponen ketiga, partisi yang missingnya ada 1. Oke, 1 saja missingnya. Sedangkan yang tidak missing ada 2. Nanti beda dengan komponen keempat. Komponen keempat missingnya ada 2, tak missingnya ada 1. Missingnya pada komponen kedua pada variabel 2 dan 3. Nah, untuk komponen 3 kita sudah dapatkan sigma 11, sigma 12. Nah, yang kita cari pertama sekali adalah nilai X31 titik, artinya elemen iterasi pertama untuk komponen ketiga yang hilang tadi kita sebut dengan X31 titik. Rumusnya tentu mu1. Oh, rumusnya ini rumusnya bukan mu1 ini. Karena dia tetap mu1 karena dia hilang pada variabel ke-1. mu1 tambah PV12 solve. Nah, inverse 22. Jadi sigma 12 dikali inverse sigma 22 dikali matriks yang tidak hilang, yaitu matriks elemen 32 kurang mu2 dan 33 kurang mu3. Kita run saja. Kita run. Coba kita lihat hasilnya. X31 titik. Nah, ini adalah missing yang iterasi pertama. Tadi iterasi awalnya, nilai awal diberikan M1. Ini M1 tadi diberikan, oke? Nah, setelah kita dapat nilai iterasi untuk data missing. Yang pertama, ini masih berhubungan dengan T1. Lalu selanjutnya untuk berhubungan dengan T2, kita cari X31 kuadrat. Rumusnya sigma 11 tambah sigma 12 dikali inverse 22 dikali sigma 21 dikali 31 titik dikuadratkan. Karena tadi hasil kalinya adalah X missing dikali transpose X missing. Ya kali transpose ya karena dia elemennya cuma 1 kali 1 ya 3. 1 titik kuadrat. Lalu kita runkan. Run. Lalu kita berhubungan dengan masih T2. 32X31 titik. 33X31 titik. Dengan rumus X31 titik dikali matriks CX32 33 2 kolom true. Jadi X3231 titiknya adalah
untuk komponen yang pertama dan yang 1 titik untuk komponen kolom kedua. Nah, ini adalah yang diperlukan nanti untuk mencari T2. Wah, ini dia. Kita run. Kita run langsung. Nah, dapat hasilnya. Kita lihat aja hasilnya ini dia. Kalau mau 31 kuadrat, tinggal copy. Paste, enter. Nah, ini dia. Kalau dia 32, 31, ingat kalau titik ini dalam buku dia garis ya. Garis seperti garis cacing di atasnya. Copy, letak di sini. Paste. Nah, ini dia 34. Yang berikutnya copy, paste. Nah, nih. Setelah kita atasi untuk komponen ketiga, kita masuk komponen keempat. Nah, ingat komponen keempat yang seperti saya bilang tadi, sigma satu-satunya yaitu matriks 2x2. Beda dengan komponen 3 tadi. Kalau komponen 3 dia cuma 1 missing. Oke? Di komponen 4 ada 2 missing. Nah, cuman perhatikan sigma satu-satunya itu ialah matriks P1 elemen 22 untuk baris pertama kolom pertama dan untuk baris pertama kolom kedua V1 2 3. Nah, untuk baris keduanya baris kedua kolom ke-1 3 2, baris kedua kolom kedua V1 3 3. Jadi dimulai dari 2 baris 2 dan 3. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ingat missing kita ada 2. Jadi partisi 1 adalah partisi yang hilang, yang missing ada 2 komponen, yaitu pada variabel 2 dan 3. Makanya sigma 11 kita berhadapan dengan baris kedua dan baris ketiga. Lalu sigma 12 ini dia 21 31. Sigma 22 tinggal 1. Nah, iya karena missing cuma 1 kan. 21 21 dan 31. Kita run. Kita run seluruhnya. Kita run, kita mau coba lihat hasilnya. Sigma 11 PV4 11. Nah, ini matriks 2x2. PV12 sigma ada 4-nya. 4 itu maksudnya komponen. Nanti dia PV421. PV422. Jelas ya? Jelas sekali. Lalu baru kita cari iterasi untuk iterasi pertama data missing pada komponen keempat variabel 2 dan variabel 3 menggunakan rumus agak beda sedikit. Karena dia ada 2 komponen, kita gabung jadi 2 komponennya yaitu matriks M2 M3. M2 M3 ingat itu adalah rata-rata untuk variabel 2, rata-rata variabel 3 dikali dengan sigma 12 dikali inverse 22 dikali dengan matriks yang tidak hilang. Tidak hilang adalah komponen 41 dikurang dengan M1. Wah, ini dia. Jadi kalau mau kita lihat hasilnya, ini run. Dus. Nah, ini S42 titik ini artinya iterasi pertama untuk missing komponen keempat kolom kedua. Sedangkan S43 titik ini maksudnya adalah iterasi pertama missing pada komponen keempat kolom atau variabel ketiga. Kalau ini tadi penggabungannya semuanya, rumusnya ini kita pecah satu-satu. Jadi kalau kita mau tahu 4 titik, copy, paste. Oke, datanya 6. Nilai awalnya 3 titik, copy, paste. Nah, ini berhubungan dengan T1. Lalu seperti biasa yang berhubungan dengan T2. Nah, ini komponen dengan T2 ingat. Selalu dia menggunakan, karena dia berhubungan dengan T2, yang kita cari adalah 42 inverse. Dikali 42 ini baris pertama. Ini baris kedua. Oke, rumusnya adalah sigma 11 dikurang dengan sigma 12 dikali solve sigma 22 dikali sigma 21 ditambah dengan
data yang kita taksir atau kita estimasi missing tadi dikali dengan transposnya. S42 titik S43 titik itu adalah iterasi pertama yang kita mendapatkan X42 titik dan plus S23 titik. Oke. Lalu baru kita pecah S42.2 ini maksudnya S42 titik kuadrat adalah komponen 11. S43.2 ini S43 kuadrat. Ini X2 43 titik, S43 42 titik. Oke, kita lihat hasilnya. Kita runkan hasilnya. Oke. Ini yang berhubungan dengan T2. Lalu kalau mau kita lihat isinya, ini kalau dia kuadratnya copy. Tapi kalau mau langsung aja kita copy ini matrik 2x2. Nah, ini dia. Ini 42.2 kuadrat. Ini 43 titik kuadrat. Oke. Ini adalah 43 titik. Kalau ada titik itu dia pakai cacing ya. Ini 43 42 titik dia pakai cacing. Oke. Nah, setelah itu kita dapatkan masih berhubungan dengan T2 adalah X1, X41, X42. Nih, titik 43. Ini mau kita pecah nanti ini 41, 42. Pakai cacing, 41, 43 pakai cacing, dia pakai titik. Penulisannya kita gabung aja, cara mencarinya adalah sederhana saja. Taksiran atau yang missing S42 titik, S43 titik tadi dikali dengan yang tidak missing 41. Jadi kalau kita mau lihat hasilnya, sederhana sekali hasilnya. Ini dia, copy, paste. Nah, yang di atas adalah namanya cacing X4142, yang 15 X4143. Oke, ini cacing. Kalau di buku dia cacing, kita pakai titik. Oke, baru kita lengkapkan yang diperlukan untuk mencari T1, X11 jelas. X21 jelas, komponen XX21, XX matriks yang kita cari matriks yang lengkap tadi, oke? Dan seterusnya. Baru dapatkan T1, dapatkan T2, apa itu T1, apa itu T2, udah kita bahas pada praktikum 25. Mana yang mau lihat kita buka biar nampak untuk belajar di rumah. Oke. Dan kita run T1, T2 kita. Run. Oke, Windows. Oh, apa nih? Oh, ini belum kita jalankan. Kita jalankan nih semua dulu. Kita jalankan semua nih. Kita jalankan semua dulu. Oke, baru kita dapatkan T. Kita dapatkan semua, run. Oke, baru dapat T1. Nah, ini T2. Oke, ini UU. Ada U yang dicari, ada V. Nah, kapan iterasi berhenti? Ini UU, sorry. Ini UU. Dan ini VV. Nah, berhenti iterasinya kalau nilai UU dan VV itu tidak lagi berubah untuk masing-masing iterasi. Oke. Jadi pada iterasi kedua, kita lengkapkan matriks X lagi, tetapi untuk yang hilang tadi tidak ditutup lagi dengan rata-rata, tapi ditutup dengan X31 titik. Nah, ini yang missing tadi pada komponen ketiga, tutuplah dengan X31 titik. Pada komponen keempat, tutuplah variabel 2-nya dengan 42 titik. Dan variabel ketiganya pada komponen keempat 43 titik. Nah, itu lalu dapatkan matrik lengkap. Udah lengkap itu kita tutup yang missing-missing tadi. Dapatkan lagi matrik variansnya. Lakukan lagi operasi seperti yang dalam R tadi. Jadi cukup menarik sekali pembahasan-pembahasan soal ini. Kita sanggup membahas soal dengan menggunakan nilai R yang kita miliki. Jadi perhatikan partisi, sekali lagi yang paling penting,
Partisi hilang itu di mana posisinya? Komponen berapa? Yang hilang itu pada variabel berapa? Jadi variabel menentukan matrik partisinya nanti. Sigma 11, sigma 12. Oke, saya rasa pembahasan soal tentang data missing ini sangat baik sekali. Kita bahas lagi pada sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.